MTS Miftahul Ulum. Yang saya hormati pula Ketua Komite beserta anggotanya. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah. Yang saya hormati pula para dewan guru beserta staf MTS Miftahul Ulum Rengas Pendawa Larangan. Tak lupa yang saya cintai dan saya banggakan para siswa-siswi MTS Miftahul Ulum Rengas Pendawa. Puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat segala-gala nikmat yang pada hari ini kita nikmati, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan di sekolah ini dalam keadaan sehat. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, yang tujuannya adalah kita saling melengkapi, membentuk generasi penerus bangsa yang bermartabat, berakhlak mulia, dan memiliki jiwa luhur yang baik. Sebelum saya melaksanakan pembinaan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Rahmati Hidayat. Jabatan saya di Polsek sebagai Kepala Unit Pembinaan Masyarakat atau disingkat Kanit Bimas. Asli saya, asli ya bukan alamat, asli saya Tegal, Desa Surokidul, Kecamatan Pager Barang, Kabupaten Tegal. Ada yang tahu? Belum. Ada yang tahu Jati Barang, Pabrik Gula? Kalau dari Pabrik Gula itu ada pertigaan Indomaret ke selatan arah Balapulang. Kalau kalian mau wisata ke Guci dari Jati Barang 3 km. Saya anak kampung. SD di Surokidul 2, SMP di SMP Negeri 1 Pager Barang. Dulu belum ada swasta. Kalau swasta di Jati Barang ada MTS. Kalau di Pager Barang belum ada. Melanjutkan di tingkat SMA di Slawi, SMA Negeri 1 Slawi. Tahu Slawi ya? Tahu. Kalau ke Slawi ada taman yang ada patung botol besar sekali. Ya, pertigaan yang arah mau ke Brigit, ke rumah sakit sebelah sananya. Ada SMA di sini. Saya lanjutkan kepada para adik-adik siswa-siswi MTS yang berbahagia pada hari ini. Kenapa kok Pak Polisi sampai hadir di hadapan kalian? Pasti bertanya-tanya, ada apa sih? Kok harus ada kehadiran Pak Polisi di sini? Semata-mata adalah satu, untuk melengkapi pengetahuan kalian, ikut membantu mempersiapkan kalian meraih masa depan, biar kalian itu berwawasan luas. Sebetulnya secara akademik sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru ya, melalui pelajaran-pelajaran dan sebagainya. Hak kalian akan diberikan di sini. Apalagi kurikulum Merdeka ini, pemerintah sangat peduli sekali kepada generasi penerus bangsa di usia kalian di setingkat SMP maupun MTS. Sempat saya pelajari terkait dengan kurikulum Merdeka,
profil pelajar Pancasila. Dulu enggak ada kurikulum waktu saya sekolah, Bapak Ibu guru sekolah ya hanya itu pelajaran-pelajarannya, dan ditekankan hanya pelajaran saja. Sekarang dalam kurikulum Merdeka, kalian dituntut harus mengerti, salah satunya adalah berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, terus tugas Pak Polisi apa? Ya, ini menambahkan lagi, salah satunya akhlak kalian bernegara. Ya, dengarkan saya, yang terlambat biar yang terlambat. Berakhlak berkenegaraan. Kalian saat sekolah harus mengerti terkait dengan satu disiplin, ya, disiplin untuk pribadimu sendiri baik di sekolahan maupun di rumah. Disiplin apa saja bentuknya? Ya, saya uraikan. Kalian sudah apa belum mendisiplinkan diri di sekolah, di rumah? Sebagian ada, tapi belum sempurna. Salah satu contohnya adalah kita di pagi hari, diawali cerita di pagi hari. Yang bangun pagi masih dibangunkan orang tua, angkat tangan. Jujur. Selanjutnya yang mandinya masih disuruh oleh orang tua. Ya. Sarapan masih dipaksa sampai sama orang tua. Tapi hanya satu yang kalian tidak lupa, dan itu wajib. Nggak usah itu kalian langsung ngomong apa? Bukan. Mandi belum, sarapan belum, mempersiapkan buku-buku belum, tapi malam hari pun sudah kalian tuntut. Pak, Bu, sangunin. Sanggup. Ya. Di awal ini kalian sudah mulai bisa merubah. Selanjutnya kalian mempersiapkan diri berangkat sekolah. Kalian bisa memanage atau mengatur waktumu biar datang ke sekolahan tidak terlambat. Kalau toh memang jaraknya jauh, berarti bangunnya harus lebih pagi. Dan sebetulnya, ya, kalau kalian bisa melaksanakan atau bisa melaksanakan kewajibanmu sebagai seorang muslim, bisa sholat subuh, insya Allah kegiatan selanjutnya tidak akan terganggu. Berangkat juga lebih pagi, ya, kalian bisa mempersiapkan lebih pagi, dan mungkin dalam waktu 1 jam kalian bisa belajar di pagi hari. Setelah itu kalian mempersiapkan berangkat. Kalau yang berangkat sendiri segeralah berangkat. Kalau toh memang diantar oleh orang tua, segeralah. Sesampainya di sekolahan, ya, orang tua sudah melepas kalian, menitipkan kalian di sekolahan. Kewajiban kamu di sekolahan harus mengikuti atau mentaati tata tertib sekolah. Sudah ada yang paham atau ada yang belum paham tata tertib sekolahan? Banyak sekali. Ya. Dalam akhlak bernegara, kalian dituntut untuk saling hormat menghormati, ya, mengerti keadaan teman kalian. Di sekolahan berkedudukan dan di posisi yang sama-sama siswa MTS Miftahul. Tidak ada yang diprioritaskan dan tidak ada yang harus disingkirkan. Ketika menjadi siswa sini sama. Ketika kalian sudah bisa saling menghargai, bisa mentaati peraturan yang ada,
saya jamin di sini tidak ada yang dibully atau tidak ada anak siswa yang nakal, yang usil dan sebagainya. Karena tujuan kalian di sini hanya satu, untuk belajar akademik, iya, sopan santun, ya, saling menghargai. Setelah kalian di sekolahan mengikuti pelajaran, waktunya pulang sekolah, kalian pulang tepat waktu. Malah jangan-jangan di sini belum saatnya pulang sudah ada yang keluar sekolah. Sudah pernah ada yang melakukan itu? Banyak. Ya, mulai hari ini dengan adanya kehadiran saya di sini, kalian sudah harus bisa merubah itu. Setelah pulang ke rumah, kalian di rumah sudah menjadi tanggung jawab orang tua. Baktimu kepada orang tua adalah lapor dulu bahwa kalian sudah pulang. Setelah pulang kalian istirahat, ya. Sore hari kalau kalian kepingin main, secukupnya main. Laksanakan ibadah kalian di rumah. Setelah maghrib kalian belajar. Setelah belajar secepatlah istirahat. Siklus itu kalau kalian jalani, ya, kalian akan terbiasa mendisiplinkan diri, insya Allah. Apapun cita-cita kalian akan terlaksana. Paham ya? Nah, saya uraikan kembali. Akhir-akhir ini kalian sering mendapati informasi-informasi yang kadang membuat kalian menjadi bertanya-tanya, kadang membuat kalian kepingin ikut-ikutan, kadang membuat kalian menjadi takut untuk beraktivitas di luar. Apa sih itu? Terkait dengan kenakalan remaja. Di sekitar sini mungkin ada yang tahu, ada yang tidak tahu, bahwa ada seusia kalian. Kemarin permasalahannya sampai di polsek. Baru MTS aja sudah paham tawuran. Ya. Ada. Saya berharap di sini tidak. Permasalahannya hanya sepele. Ya. Hanya gara-gara kalian memiliki handphone. Kalian memiliki akun media sosial, melaksanakan aktivitas di medsos, kalian membuat status yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, mengejek teman kalian. Kebetulan sekolahannya berbeda, ya, di situ ada ejek-ejekan berkelanjutan sampai adanya tahu. Bentuk kegiatan ini adalah bentuk yang sangat dilarang. Dan apabila diketahui oleh pihak yang berwajib atau kepolisian, kalian menjadi catatan kepolisian. Ayo perhatikan, itu yang main-main sendiri. Perhatikan di sini. Biasakanlah kalian bersosialisasi atau berkegiatan dalam pertemanan, saling menghargai, tahu keadaan temanmu. Kalau memang dalam posisi yang lemah, kalian membantu. Kalau kalian dalam posisi yang dalam keadaan yang bagus, badannya gede, mentalnya bagus, ya jangan disalahgunakan untuk nakal. Ini yang laki-laki. Dan yang perempuan, ya, kalau toh memang di sini ada, semuanya tidak bakalan sama, pasti ada perbedaan. Di dalam perbedaan itu kalian harus bisa saling melengkapi.
ya, yang ada kekurangannya dalam perbedaan itu ya jangan minder, pede dengan adanya apa yang ada. Dan yang memiliki lebih secara fisik ya jangan sok biasanya yang memiliki kemampuan sangune akeh gayane dipol, nanti membentuk geng yang kemampuannya sama, yang pas-pasan berangkat kadang lupa karena memang itu uang sakunya sedikit, minder, biasanya membentuk geng sendiri. Inilah yang menjadi perbedaan ini yang tidak sehat. Saling menghargai, biasanya memiliki kelebihan lain, ya, sok cantik lah dan sebagainya, ada di sini. Iya, padahal pinter-pinter ya biasanya yang hal itu yang sering menonjolkan kepribadiannya, kelebihannya itu di akademiknya berkurang. Karena Pak, niat datang ke sekolah itu tidak 100% untuk menuntut ilmu, hanya untuk memamerkan kelebihan. Jangan seperti itu. Ya, perhatikan baik yang laki-laki maupun perempuan. Kalau toh memang ada perbedaan, memang semua ada perbedaan, jangan dijadikan suatu kesenjangan. Sering terjadi ada anak yang tidak mau berangkat sekolah karena diejek. Ada apa tidak di sini? Nah, jangan seperti itu. Karena apa? Belum tentu yang mengejek itu memiliki masa depan baik. Ini pengalaman. Biasanya yang pas-pasan, ya. Ini saya cerita. Bener adanya. Saya punya teman SMA. Dulu pekerjaannya asongan. Asong yang di Pangku itu. Rokok-rokok di bis dulu ada pekerjaan itu, sekarang sudah jarang. Tapi anaknya pede sekali. Ya, diejek, di apa pede dengan keadaannya pede. Karena niatnya untuk belajar. Tapi pinter, bisa membagi waktu. Ya, lainnya itu setelah pulang sekolah, main-main, dia bekerja untuk mencari uang untuk membayar sekolahnya. Sampai dengan dia lulus SMA, yang pinter-pinter malah tidak melanjutkan. Bahkan melanjutkan pun di perguruan tinggi, mohon maaf, yang intinya lebih bagus dari yang ini. Dia keterima di Unsur dengan jalur prestasi, dan dia bisa mempertahankan beasiswanya sampai dengan lulus. Sekarang bekerja di Pemkot provinsi. Yang lainnya yang dulu membuli, ya, yang dulu membuli yang bersangkutan ini, sekarang malah hormat sama beliau karena jabatannya. Jadi saya menceritakan itu untuk gambaran untuk kalian. Jangan saling meremehkan terhadap kita. Kalau toh bisa saling menghargai. Kalau ada teman yang sakit, saling menjenguk. Ya. Kalau ada teman yang lagi berbahagia karena rezekinya banyak apa dan sebagainya, ya, ikut menyanjung. Tapi yang disanjung itu jangan terus lupa diri. Jangan terus malah besar kepala. Hal-hal seperti inilah harus diberitahukan kepada kalian. Karena apa? Dalam kurikulum Merdeka itu termasuk di dalamnya ada berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak-akhlak yang itulah yang mulia itu yang harus diterapkan di sekolah.
Di luar kurikulum Merdeka, Pak Polisi memiliki kewajiban memberitahukan kepada kalian. Salah satunya, ya, kalian berangkat ke sini dari rumah pasti ada yang menggunakan alat transportasi, ada yang hanya jalan kaki karena rumahnya dekat. Sekarang saya tanya, yang berangkat pakai sepeda angkat tangan. Sepeda, tidak ada. Yang berangkat pakai sepeda motor angkat tangan. Tidak ada yang ngaku. Itu yang sepeda motor diparkir di sana buat saya ya. Ya. Tak ambili mau dah. Lah kalian udah mengakui. Sekarang saya tanya, sebelum nanti tak ambil, yang berangkat menggunakan sepeda motor angkat tangan. Mana lagi? Kalau tidak ada yang ngaku berarti milik saya. Tak bawa. Saya tidak bohong ini. Angkat tangan. Angkat tangan yang tinggi. Ini sebelah sini tidak ada. Ya turun. Tidak apa-apa, kalian jujur saja. Saya hanya memberitahu. Satu, kalian menggunakan sepeda motor belum saatnya. Di sana jumlahnya banyak, di sini tidak ada 10. Saya kasih tahu lagi, belum saatnya nanti pada waktunya usia 17 tahun dan harus memiliki izin mengemudi atau disingkat SIM. Kenapa kok Pak harus 17 tahun? Saya rumahnya jauh, sekolah dari sana ke sini, orang tua tidak bisa mengantar dan sebagainya dan sebagainya. Padahal kewajiban orang tua di samping menjamin pendidikan terhadap anaknya, juga menjamin keselamatan jiwa raganya kepada anak. Lah ini ada anak yang dibiarkan menggunakan sepeda motor yang belum pada waktunya. Pak, tapi karena keadaan. Nah, kami kepolisian menyampaikan kepada kalian, kalau toh pun menggunakan sepeda motor, di jalan raya juga ada etika berkendara. Yang sepeda motornya tidak standar angkat tangan. Langkah spione. Rata-rata tidak ada ini. Yang knalpotnya sudah dirubah dari pabriknya. Ya, jadi begini. Bagi yang menggunakan sepeda motor, ya, sampaikan kepada orang tua sebaiknya diantar. Kalau toh memang terpaksa, sepeda motormu harus standar dan spek kendaraan harus terjaga. Contoh, rem kendaraan, ya, ratingnya harus nyala, belnya harus nyala, parane klakson, ya, spione kudu ana. Pak, untuk memaksimalkan kalian berkendara, padahal belum saatnya atau belum waktunya. Ada kejadian kemarin, siswa SMP 1 Larangan kecelakaan. Padahal dalam posisi benar, ya, mengalami luka. Siapa yang disalahkan? Orang tua kalian, karena membiarkan anak menggunakan sepeda motor. Ya. Paham? Padahal arus depan sekolahanmu ini yang lewat truk segede rumah pun ada, segede kios. Nah, truk tronton yang panjangnya sampai 20 meter.
Sepeda motor itu kalau lewat anak-anak yang tidak bertanggung jawab itu kencengnya minta ampun. Maka dari itu ketika pulang sekolah, perhatikan ya, kalian keluar gerbang ini harus hati-hati. Jangan terlalu percaya diri ada yang membantu menyeberangkan, tapi kalian juga harus waspada. Yang menggunakan sepeda kalau ke jalan di jalan raya jangan jejeran ya. Kalian pulang perut belum terisi, konsentrasi belum penuh, naik sepeda sepeda online jejeran guyonan, ini bisa memicu kecelakaan di jalan raya. Selanjutnya itu terkait dengan etika berlalu lintas. Kedua ya, ini yang laki-laki maupun perempuan, terkait dengan handphone yang kalian miliki. Sekarang saya tanya, yang tidak memiliki handphone angkat tangan, jangan bohong. Ayo yang jujur, jangan gini-gini, guyonan itu namanya. Angkat tangan yang tidak memiliki handphone. Hah? Ada. Temenan kon ora duwe, bar didol wingi ka. Turun. Ya, turun. Kalian tahu ndak handphone itu fungsinya apa? Kalau waktu kemarin ya, kalian mimpi tahu-tahu udah sekolah di sini, berarti belajar di rumah daring. Manfaat handphone adalah untuk membantu proses belajar mengajar melalui sistem daring. Sekarang sudah dirubah pelaksanaan belajar, sudah berangkat lagi ke sekolahan. Sekarang saya mau tanya, fungsi handphone untuk apa? Komunikasi. Satu aja disebutan apa? Handphone. Sebagai alat komunikasi. Bentuk komunikasi itu banyak ya, baik komunikasi untuk memberikan atau ngobrol dalam hal tertentu, maupun kalian menggunakan media sosial. Yang tidak memiliki akun angkat tangan, baik Facebook apa dan sebagainya angkat tangan. Hanya HP murni, tidak ada medsos angkat tangan. Dan ini duwe kamu anak kecil udah punya akun, tahu enggak? Akun medsos, ngerti? Minimal kalian memiliki akun medsos WhatsApp ya, Facebook adalah dan sebagainya. Ini saya kasih tahu, para pelaku kejahatan bisa mengidentifikasi nomor kalian. Yang kalian kenal hacker lah, hacker jahat. Dengarkan, ini ada pengalaman ya. Hati-hatilah kalian bermedsos. Nggak laki-laki, nggak perempuan. Saya contohkan yang laki-laki. Apa yang sering disalahgunakan kalian bermedsos? Pertama ya, di medsos itu sering ada ajakan-ajakan yang menyimpang yang terkait dengan kenakalan remaja. Ada ajakan-ajakan kalian beraktivitas di luar sekolahan yang tidak benar. Contoh, ketika kalian bersekolah di sini ya, mengalami sesuatu hal tekanan dan sebagainya, dan ada orang lain di luar mengetahui hal itu, seketika itu menawarkan kepada kamu untuk melindungi kamu di sekolahan. Bahasa sininya backing. Setelah berkenalan, berkelanjutan, kalian di situ terbentuk mental langsung berubah menjadi berani.
Mental itu disupport oleh orang lain itu supaya kalian berani di lingkungan sekolah, yang akhirnya kalian bisa melawan seseorang yang di sini terlihat hebat, tapi perlawanan itu di-backingi oleh temanmu di luar. Terjadinya ribut. Singkat cerita, akhirnya kamu berkuasa di sekolahan, merasa gagal sendiri, melakukan aktivitas-aktivitas nakal. Salah satunya ngompas, mintain uang secara paksa. Ini bahasanya orang pelajar ini ngompas lah. Malak. Ada di sini yang senang malak? Tunjukkan kepada saya mana orangnya. Ayo. Biar ada pembinaan khusus dari saya. Nah, hasil malak itu tidak dinikmati tapi disetorkan. Nah, maka dari itu hati-hatilah kalian berkenalan di luar teman kalian yang ada di sekolahan ini. Kedua, jangan sampai kalian itu menjadi objek orang lain untuk membuat konten. Apa sih Pak? Contoh, kalian terprovokasi melakukan kegiatan tawuran, ya. Jadi ini ada para pembuat konten, biar kontennya itu viral, dilihat oleh banyak orang, ya. Itu macam-macam idenya. Salah satu yang sudah ketangkap itu konten mengadu domba antar sekolah. Kalian diejek sama, jadi gini ya, contoh saya pelakunya, kamu ditantang sama si A MTS lain, wani orang, wani ya, oke, tapi kalau bilang aku orang wani, ananyong, saya pun ngomong ke siswa sana sama, wani ora ada saya. Singkat cerita, akhirnya kalian bisa keluar sekolah terprovokasi. Di sana pun keluar sekolah terprovokasi, bisa saat pulang sekolah di titik tertentu adanya tawuran. Kalian tidak tahu apa-apa dan tidak ada permasalahan apa-apa, hanya difitnah saja. Saat terjadi tawuran di video, pelakunya tidak ikut tawuran, hanya memvideo dan mengendalikan kalian. Ayo sana, pukul ini, kamu bawa ini, diatur. Terjadilah tawuran, ya. Dibuat video dan dibuat keterangan bahwa siswa MTS ini tawuran dengan ini dan sebagainya. Gara-gara ini. Dan bisa mungkin kalian disuruh bawa senjata tajam. Biasanya apa senjata tajamnya? Macam-macam. Saat itulah dia memanfaatkan ngambil video kalian, disebarkan di medsos. Yang membuat konten itu secara tidak langsung bisa hasil konten itu dilihat orang banyak dan menghasilkan uang. Ini ada pelaku. Jadi Bapak Ibu guru bisa sampaikan ya. Jadi memang ada terjadinya tawuran. Dulu itu jarang. Dulu tawuran ya murnian. Tapi sekarang tawuran tren sekarang hanya untuk buat konten. Apalagi yang objeknya kalian. Dua. Ini yang perempuan. Kalau toh kalian mau upload sesuatu atau membuat status sesuatu, hati-hati. Jaga sopan santun dalam membuat satu kalimat.
Kalau toh mau mengupload foto, beretikalah yang baik. Jangan sampai kalian upload foto di medsos malah jadi objek kejahatan, menjadi calon korban. Apa iya, apa bisa Pak? Bisa. Kamu yakin enggak temanmu di medsos seusia kalian? Yakin apa tidak? Yakin. Karena apa? Orang tua pun ya dan pelajar yang lain bisa membuat akun perempuan seusia, bisa meminta pertemanan dan sebagainya. Ini ada kasus anak SMP juga sombong sampai tidak pulang dan diketahui hilang dan ketemu hampir 1 tahun lebih gara-gara kenal di medsos ya. Nggak tahu karena di foto profilnya ya laki-laki ganteng ya, selalu menyapa, selalu kirim pesan, perhatian, si anak terlena ya, minta apa dikasih, tapi setiap minta ketemu enggak mau, tapi minta apapun dikasih, kuota dikasih, minta apa dikasih, dikirim. Suatu ketika kepengen ketemuan ya, janji di depan Indomaret pada jam tertentu pas maghrib. Anak ini keluar sudah dikendalikan, kamu keluar tidak usah izin sama orang tua, dan keluar sendirian saja, jalan kaki, tidak usah menggunakan apa, karena dia sudah ada ikatan merasa percaya ya. Dia ngikut saja karena sudah yakin percaya. Sesampainya di Indomaret, apa yang didapati? Hanya ada mobil dan orang sudah tua-tua, dia dimasukkan mobil sudah hilang. Ketahuan sudah 1 tahun lebih, didapati di mana? Di Kalimantan. Dan apa yang dia dapat? Karena dia lalai, dia tidak teliti dalam bermedsos, di sana dipekerjakan di tempat yang tidak layak. Dia sadar di sana, begitu masuk itu dia sudah sadar. Tapi upayanya dia untuk memberitahukan kepada orang tua punya kesempatan setelah 1 tahun. Selama 1 tahun ini gimana? Dia terkekang dan tidak bisa keluar, apalagi menggunakan HP. Mau seperti itu? Angkat tangan yang mau tadi. Ini baru perempuan ya. Ini yang laki-laki. Ya. Kalian bermedsos, foto diupload, buat status dan sebagainya dan sebagainya. Kamu itu seusia ini nilainya mahal. Aku cilik gua apa Pak? Aku urung gede. Kanggo apa? Banyak sekali. Ya, banyak diketahui anak kecil hilang seusiamu, anak-anak hilang. Karena apa? Satu, ya. Ini saya kasih sakit. Organ tubuhmu nilainya mahal. Paham apa paham? Ketika kalian bisa diambil oleh pelaku kejahatan, ya, organ tubuhmu bisa melayang terbang sampai ke Cina, ke Singapura, ya, jantungmu ke Amerika, paru-parumu ke sini, ginjalmu ke sini. Hanya gara-gara medsos. Si jalurnya dari mana? Satu, ketika kamu kenalan dengan seseorang, ya, di medsos. Ini saya kasih contoh yang ekstrim sekali. Kalian bisa diculik
Dulu penculik itu kalau di jalan kamu ambil paksa, sekarang menculik seseorang tidak diketahui. Jadi kamu terbawa langsung ke satu tempat, tinggal ngambil saja. Jadi kayak penculik dulu kalau di film-film kan mobil berhenti tarik gitu kan, kelihatan orang. Ini enggak. Ini Pak Polisi langsung memberikan contoh yang paling berbahaya. Dampak lain banyak, ya. Kalian bermedsos akhirnya paham budaya luar. Apa saja yang menyimpang? Satu, cara berpakaian. Kedua, tutur kata kalian berubah karena seringnya melihat. Apalagi TikTok itu yang enggak. Ya. Keluar kalimat yang enggak etik. Bahkan ada bahasa-bahasa gaul yang tidak baik gitu. Yang kedua adalah cara berpakaian. Kalau di sekolah kalian sama, berpakaian sama, ya, dan sebagainya. Yang laki-laki kadang apa? Dipotong rambutnya. Potongan rambutnya itu kadang tiru-tiru, tapi yang wagu tidak sesuai dengan mukanya. Ya. Ini besok yang panjang-panjang potong rambut ya. Mulet. Mana potong rambut yang kayak apa? Mulet. Bang mulet. Cepat. Mulet. Terus apalagi terkait medsos? Ya. Perilaku yang menyimpang. Apa contohnya? Muncul kalian tidak menghormati orang tua, tidak saling menghargai sesama teman, baik seusia maupun lebih tua maupun lebih muda, karena egonya dan sebagainya. Maka dari itu kalian harus bijak menggunakan handphone. Selanjutnya itu handphone. Kedua, terkait obat-obatan terlarang atau sering kita sebut narkoba. Apa sih arti narkoba? Ada tahu singkatannya? Narkotika dan zat adiktif berbahaya. Itu narkoba, ya. Narkotika, zat adiktif dan bahan berbahaya yang sering beredar di sekitar kita, ya. Ada obat-obatan daftar G yang kadang disalahgunakan. Ada juga obat-obatan yang legal di pasaran umum tapi kalian salah gunakan. Ini perhatikan ya semuanya. Kalau ada teman kalian di luar sana yang kalian dapati mengkonsumsi komik atau obat batuk, jangan ditiru. Di sini ada yang pernah kasih tahu? Kalian pengen ngerti dampak buruknya mengkonsumsi komik? Perhatikan ya. Komik Mari Matuk. Kenapa kok komik Mari Matuk Bisa mendem buang dikemas sekian mili kecil? Kok tidak? Pak, minumnya kok diatur? Kalau kita minum langsung kan cepat sembuh. Jadi memang komik itu ada aturannya. Kenapa? Dalam 1 mili kandungan obat batuk komik itu kalau dikonsumsi oleh manusia mengurangi kecerdasannya, mengurangi konsentrasinya sekian persen, ada berdasarkan hasil penelitian atau riset. Kalian sering melihat
di medsos kadang ada yang membuat konten mengkonsumsi komik dalam jumlah banyak dengan tujuan supaya hilang kesadarannya. Dia kepengen senang tapi sesaat. Kalau dikonsumsi berturut-turut saja sehari 1 saset atau 3 saset, ya, itu terkurangi kesadarannya, konsentrasinya dan kecerdasannya. Pertanyaannya, kalau dikonsumsi dengan jumlah banyak dan berkelanjutan, munculnya apa kalau di tingkat belajar? Menjadi bodoh. Karena saat belajar tidak bisa berkonsentrasi. Menjadi anak yang nakal, tidak bisa diatur, ya. Sama orang tua berani, sama bapak ibu guru berani. Nah, itu efek mengkonsumsi itu. Saya menyampaikan di sini yang sering kalian paham saja. Kalau ekstasi apa dan sebagainya, nipa, megadon, nanti seusia nanti kalau sudah SMA kita. Itu dampak mengkonsumsi kok. Jadi kalau komik dikonsumsi saat sakit saja, ya. Jam berapa sekarang? Sudah mulai gelisah nampaknya ya. Untuk situasinya mendung. Alhamdulillah. Setengah 9, 10 menit. Satu materi cukup 10 menit. 10 menit. Ada yang kurang. Ya. Sekarang saya tanya. Ini dijawab sejujur-jujurnya. Siapa yang peran orang tua kalian sudah menyadari, merawat kalian dari lahir, ya. Kewajiban orang tua memberikan, menjamin kesehatannya apa dan sebagainya, mulai dari kandungan, lahir sampai seusia sekarang. Kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bisa bersekolah di sini. Saya mau tanya, yang sudah memberikan rasa terima kasihnya kepada orang tua, angkat tangan. Nggak usah materi sudah. Apa? Nurut. Terus? Apa lagi? Pengen tahu caranya? Bantu orang tua. Saya kasih tahu. Ya. Nggak perlu kalian memberikan atau ngumpul-ngumpul uang apa dan sebagainya kepada nanti diberikan kepada orang. Tugas kalian hanya satu, apa? Belajar. Orang tua kalian akan bangga ketika kalian memiliki prestasi yang baik. Orang tua kalian bangga ketika, saya kasih contoh pertama yang sudah saya sebutkan pertama, kalian bisa mendisiplinkan diri di rumah, apa saja, taat beribadah, ya, taat beribadah apa saja, melaksanakan sholat, berbakti kepada orang tua dan sebagainya, kegiatan ngaji dan sebagainya. Ketika kalian bisa melakukan itu, dalam sekolah kalian memiliki prestasi secara otomatis. Kalau kalian mendisiplinkan diri di rumah, berarti sering belajar dan sebagainya. Kalau sering belajar secara otomatis akademiknya bagus, nilainya bagus. Kalau kalian bisa mendisiplinkan diri, memiliki prestasi yang baik di sekolah, kalian memiliki prestasi ketika pulang ke rumah, disampaikan di rumah dan bisa dibuktikan melalui piala dan piagam atau penilaian dari teman-temanmu. Apa yang dirasakan orang tua?
Apa? Orang tua menjadi Tugasnya siswa bangga. belajar, UPS. Orang tua akan lebih bahagia dan akhirnya yang paling akhir apa? Apapun kebutuhanmu, orang tua akan segera memenuhi karena kalian sudah bertanggung jawab mengemban amanah. Dan semua itu kalau kalian sudah bisa melakukan, itulah salah satu bentuk rasa terima kasih kalian kepada orang tua. Jadi orang tua tidak perlu materi apa dan sebagainya. Dengan hasil seperti itu orang tua menjadi bangga. Paham? Simpulannya adalah seperti ini. Kalau kalian mengerti apa yang tadi saya sampaikan, ya, dan bisa dipahami, saya berharap kalian kelak nanti bisa mudah untuk meraih cita-cita kalian. Dan saya berharap kelak nanti kalian menggantikan posisi kami sebagai generasi bangsa yang berakhlak mulia, berkarakter bagus, dan memiliki martabat yang baik. Amin. Dan saya berharap kelak nanti 10 tahun ke depan kalian ketemu dengan saya sudah menjadi orang yang berhasil dan bermanfaat di lingkungan tempat tinggal kalian. Terakhir, saya mohon maaf ya apabila ada tutur kata saya yang salah, ya ada perilaku saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat kepada kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.